Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang kembali di English Learning Course. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian di video pembelajaran bahasa Inggris kita hari ini. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang dasar-dasar part of speech, yaitu 8 jenis kata penting dalam bahasa Inggris yang punya fungsi dan peran masing-masing dalam sebuah kalimat. Nah, di video kali ini kita akan memulai bagian pertama dari part of speech, yaitu noun, atau dalam bahasa Indonesia disebut kata benda. Kenapa kita mulai dari noun? Karena noun adalah dasar dari semua kalimat. Dalam bahasa Inggris, hampir setiap kalimat memiliki noun sebagai subjek atau objek, yaitu orang, tempat, benda, atau hal yang sedang kita bicarakan. Tanpa noun, kita tidak akan tahu siapa atau apa yang menjadi topik pembicaraan dalam kalimat. Di video ini, kita akan belajar lebih dalam tentang apa sih itu noun dan bagaimana cara mengenalinya, dan jenis-jenis noun mulai dari kata benda berwujud, concrete nouns, sampai kata benda tidak berwujud, abstract nouns, serta perbedaan antara kata benda yang dapat dihitung, countable noun, dan yang tidak dapat dihitung, uncountable nouns. Kita akan membahas semuanya langkah demi langkah dengan penjelasan yang mudah dipahami dan contoh-contoh sederhana yang bisa kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung saja kita mulai dengan pengertian noun atau kata benda. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita pahami dulu nih definisi nouns. Apa sih definisi dari nouns? Jadi, nouns adalah bagian penting dan dasar dari tata bahasa dalam bahasa Inggrisnya, yaitu grammar yang harus dipahami dengan jelas saat mulai belajar bahasa Inggris. Secara sederhana, noun didefinisikan sebagai kata yang merujuk pada nama orang, tempat, benda, keadaan, dan lain sebagainya yang dapat menjadi subjek. Noun merupakan salah satu bagian dari parts of speech yang dapat diklarifikasikan ke dalam bentuk tunggal, singular, dan jamak plural. Jadi, nouns adalah kata yang digunakan untuk menamai segala sesuatu di sekitar kita, bisa nama orang seperti Lisa atau John, tempat tinggal, school atau park, benda seperti book atau card, bahkan hal abstrak seperti happiness atau freedom. Dalam setiap kalimat bahasa Inggris, hampir selalu ada noun yang berperan sebagai subjek, yaitu pelaku, objek, yaitu yang dikenali tindakan, dan komplement, yaitu perlengkapan kalimat. Sekarang mari kita bahas lebih detail tentang jenis-jenis noun, dimulai dari kata benda berwujud atau dalam bahasa Inggris disebut concrete nouns. Kata benda berwujud atau concrete nouns, kata benda yang menunjukkan nama objek apa saja yang bisa dilihat, dipegang, dan dapat dirasakan oleh panca indera kita. Concrete nouns terbagi menjadi 4, yaitu common nouns, kata benda umum, collective nouns, kata benda kelompok, proper nouns, kata benda nama diri, dan material nouns. Jadi, concrete nouns adalah semua benda yang bisa kita tangkap dengan panca indera, bisa dilihat, didengar, disentuh, dirasakan, atau dicium. Dengan kata lain, concrete noun adalah benda yang nyata yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti table, cat, school, rice, car, weather, dan sebagainya. Sekarang, mari kita bahas satu persatu dari 4 jenis concrete nouns. Yang pertama, common nouns atau kata benda umum, yaitu menunjukkan sesuatu benda yang bersifat umum atau biasa dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bag, yaitu tas, students, yaitu siswa, table, meja. Jadi, common nouns digunakan untuk menyebut benda secara umum tanpa menyebutkan nama khususnya. Misalnya, kata teacher berarti guru. Secara umum, kita tidak tahu siapa orangnya, tapi kalau disebut Mr. Sarah, itu sudah bukan common noun lagi, melainkan proper noun. Untuk contoh kalimatnya, the teacher is very kind. I eat rice every day. Dalam kedua contoh itu, teacher and rice adalah common nouns karena keduanya menunjukkan benda atau orang secara umum. Selanjutnya yang kedua yaitu collective nouns atau kata benda kelompok. Itu menunjukkan kelompok atau kumpulan benda tertentu yang merupakan satu kesatuan. Contohnya manusia, hewan, atau benda. Contoh kata dari collective noun adalah team, people,
group, school. Jadi, collective nouns dipakai ketika kita berbicara tentang kumpulan orang atau benda yang dianggap satu kesatuan. Contoh kalimatnya, a group of friends is playing football. Contoh yang lain, a family of 4 members. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa grup dan family menggambarkan banyak orang, tetapi digunakan sebagai satu kesatuan makna. Yang ketiga, proper nouns atau kata benda nama diri. Proper nouns adalah menunjukkan nama orang, hari, negara, sekolah, kota, bulan, dan lain sebagainya. Biasanya ditandai dengan huruf kapital di awal kalimat. Contohnya, Aileen, Indonesia, Sunday, Julie, Hexagon Unja. Untuk contoh kalimatnya, Aileen is my best friend. I live in Indonesia. Jadi, kata Aileen dan Indonesia adalah proper nouns karena keduanya menunjukkan nama yang spesifik dan unik. Dan yang terakhir yaitu material nouns atau kata benda bahan, yaitu menunjukkan bahan mentah atau benda yang berasal dari pertambangan dan bahan baku lainnya. Hanya dapat diukir, ditimbang, dan ditakar karena kata benda tidak dapat dihitung. Contohnya, water, air, oil, minyak, paper, kertas, salt, garam, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, this bottle is made of plastic. Contoh lainnya, the window is made of glass. Jadi, material nouns menunjukkan bahan dasar dari suatu benda, di mana kata plastik adalah bahan pembuat botol, dan glass adalah bahan pembuat jendela. Kata-kata ini tidak bisa dihitung satu persatu, tapi bisa ditakar, ditimbang, atau diukur. Nah, setelah kita memahami concrete nouns atau kata benda yang berwujud, sekarang saatnya kita beralih ke jenis berikutnya, yaitu kata benda yang tidak berwujud atau dalam bahasa Inggris disebut abstract nouns. Jadi, abstract noun didefinisikan sebagai kata benda yang abstrak, tidak berwujud, yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera kita. Pada umumnya terdiri atas kata benda yang tidak dapat dihitung, uncountable nouns. Abstract noun adalah nama dari perasaan, sifat, ide, keadaan, atau konsep. Jadi, kalau concrete nouns adalah benda yang bisa kita lihat dan sentuh, maka abstract nouns adalah kebalikannya. Abstract nouns menggambarkan sesuatu yang tidak bisa disentuh atau dilihat secara fisik, tetapi kita bisa merasakannya dengan pikiran dan perasaan. Dengan kata lain, abstract nouns digunakan untuk menyebut hal-hal yang tidak tampak secara nyata, tetapi memiliki makna yang penting. Contoh dari abstract nouns yaitu love, cinta, happiness, kebahagiaan, idea, gagasan, dan contoh lain-lainnya. Jadi, kita tidak bisa melihat bentuk persahabatan atau friendship, cinta, atau kebahagiaan, tapi kita tahu perasaan itu ada dan bisa dirasakan. Misalnya, pada kata idea, kita bisa bilang his idea is great. Artinya, kita menghargai pemikirannya, bukan bentuk sifatnya. Dalam abstract nouns, terdapat 3 jenis abstract nouns yang dapat dibentuk dari kata lain. Yang pertama adalah kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Jadi, kata kerja yang dapat diubah menjadi abstract nouns dengan menambahkan akhiran, contohnya man, yon, ing, shon, dan lain sebagainya. Contohnya, agree, menyetujui, ditambah man, agreement, jadinya persetujuan. Read, membaca, ditambah ing, jadinya reading, bacaan. Reading is my favorite hobby. Read berarti membaca, sedangkan reading adalah kegiatan atau hasilnya. Jadi, perubahan ini mengubah tindakan menjadi konsep. Yang kedua, abstract nouns yang dibentuk dari kata sifat, adjektif. Untuk mengubah kata sifat menjadi abstract nouns, ditambah akhiran seperti yang ada di video. Contohnya, happy, bahagia, ditambah ness, happiness, kebahagiaan. Money can buy happiness. Able, mampu, ditambah itchy, ability, kemampuan. She has the ability to speak their language. Jadi, perhatikan bahwa happy dan able adalah kata sifat. Ketika kita menambahkan akhiran, kata tersebut berubah menjadi kata benda yang menggambarkan kondisi atau keadaan dari sifat itu sendiri. Jadi, happiness berarti keadaan bahagia dan ability berarti kemampuan yang dimiliki seseorang. Dan yang terakhir yaitu abstract nouns yang dibentuk dari kata benda, nouns. Untuk mengubah kata benda menjadi abstract nouns, biasanya ditambah akhiran seperti yang ada di video. Contohnya, brother, saudara, ditambah food,
Brotherhood, persaudaraan. We must keep our brotherhood forever. Friends, teman, tambah ship. Jadinya friendship, pertemanan. Their friendship is very strong. Jadi, beberapa abstrak nouns berasal dari kata benda konkret. Misalnya, brother adalah orang konkret. Tapi, brotherhood adalah hubungan antara saudara. Itu abstrak. Dengan menambahkan akhiran tertentu, maka kata menjadi lebih luas dan menggambarkan konsep atau hubungan antar orang atau antar sosial. Nah, setelah kita melihat abstrak nouns, sekarang kita lanjut ke jenis berikutnya, yaitu kata benda yang dapat dihitung atau countable nouns. Kata benda yang dapat dihitung atau countable nouns yaitu kata benda yang menunjukkan nama benda yang jumlahnya bisa dihitung. Misalnya, car, mobil, table, meja. Seperti one table atau satu meja, two table atau dua meja, dan seterusnya. Jadi, countable nouns adalah kata benda yang bisa kita hitung secara langsung dengan angka. Biasanya, kata ini punya bentuk tunggal, singular, dan jamak plural. Contohnya, a cat, two cats, one apple, five apples. Terdapat beberapa ciri-ciri countable nouns. Yang pertama, kata bendanya dapat berubah menjadi bentuk jamak. Kedua, menggunakan kata few, beberapa, all of, semua, some, beberapa, dan lain sebagainya dalam bentuk jamak. Jadi, kata benda yang bisa dihitung biasanya mudah dikenali karena bisa dibuat jamak dengan menambahkan s atau s di akhir kata. Kata bendanya dapat berubah menjadi bentuk jamak, yaitu terbagi menjadi dua, regular nouns dan irregular nouns. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya dari antara kedua jenis. Dan yang terakhir yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns, yaitu kata benda yang menunjukkan nama benda yang tidak bisa dihitung dengan angka, tetapi bisa dihitung menggunakan takaran, timbangan, ukuran, atau meteran. Jadi, uncountable nouns adalah kata benda yang tidak bisa kita hitung satu persatu karena bentuknya tidak terpisah, biasanya berupa zat, cairan, konsep, atau hal abstrak. Contohnya, money, uang, sugar, gula, oil, minyak, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengatakan one sugar atau two waters. Sebagai gantinya, kita menggunakan satuan atau ukuran seperti a cup of water. Terdapat 4 ciri-ciri kata benda yang tidak dapat dihitung. Yang pertama, tidak bisa menggunakan kata sandang an sebelum kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Meskipun dalam bentuk tunggal, kata sandang yang dipakai adalah they. Selalu dalam bentuk tunggal singular, tidak bisa dibentuk jamak plural. Perhatikan perbedaan ini. Kita bilang many books, banyak buku, karena bisa dihitung. Tapi kita bilang much money, banyak uang, karena tidak bisa dihitung satu persatu. Contoh kalimatnya, drink the water, minum air itu. We need some sugar, kita butuh sedikit gula. He has much money, dia punya banyak uang. Jadi, uncountable nouns selalu dianggap tunggal dan tidak bisa ditambahkan huruf s dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata some beberapa, any sedikit. Some kopi, sedikit kopi. Some water, sedikit air. Any help, bantuan. Dan yang terakhir, menggunakan kata much, banyak, bukan kata many, banyak. Many digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung. Much, money, banyak uang. Much, trouble, banyak kesulitan. Sekarang kita telah mempelajari noun beserta jenis-jenisnya dan contohnya. Dengan memahami concrete nouns, abstract nouns, countable nouns, dan uncountable nouns, kalian sudah punya dasar yang kuat untuk membuat kalimat yang benar dan jelas dalam bahasa Inggris, baik saat menulis maupun berbicara. Jadi, sekarang saatnya teman-teman akan mengerjakan latihan soal pilihan ganda tentang nouns. Baca kalimatnya dengan seksama, lalu pilih kata yang menurut teman-teman nouns. Setelah itu, lanjut ke bagian berikutnya untuk melihat jawaban yang benar dan cek apakah jawaban teman-teman sudah tepat atau belum. I think that's all from pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya di mana kita akan belajar pronouns atau kata ganti dan bagaimana kata-kata ini digunakan untuk menggantikan noun agar kalimat lebih singkat dan mudah dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.